Ini terjadi perbedaan pendapat ulama tentang ini. Yang pertama, berbeda pendapat ulama apakah wudhu itu menjadi rukun dari sholat ataukah syarat sah sholat. Sebagian besar ulama mengatakan, terutama mazhab Syafi'i mengatakan, sesungguhnya berwudhu itu merupakan syarat sah sholat. Nah, kenapa? Karena ada bedanya antara rukun sama syarat. Ada ingat? Kalau syarat sebelum Terus? dimulai melakukan Terus? Suatu ibadah. suatu ibadah, Terus kalau rukun? di dalam ibadah. Dalam ibadah. Benar apa tidak? Apa persamaannya antara rukun sama syarat? Ada yang pakai itu? Ada yang bawa? Spidol? Saya lupa tadi. Biasanya saya taruh di. Oke. Mudah-mudahan ada di sini. Ada kayaknya. Insyaallah ada. Nah. Itu kawan gitu. Kayak di bawah. Ada. Bisa pakai ini enggak? Atau nanti dihapus ya? Ar-rukun. Ar-ruknu, kalau ada al-haram dibaca tanwin. Iya, benar. Nggak boleh dibaca tanwin kalau ada al. Kenapa? Al sama tanwin itu nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Kalau sudah dimadu nggak boleh madu. Tidak jodoh seperti kamu. Mana paketnya? Mau anjur yang julid teh. Ar-rukun. Ma yatawaqqafu ala sihhati syai'i wa huwa juz'un minhu. Ma yatawaqqafu ala sihhati syai'i. Bedanya dikit aja. Wa huwa laisa juz'an minhu. Rukun dan syarat. Oke, saya artikan. Sudah tulis artinya. Apa itu bedanya rukun sama syarat? Kalau rukun itu adalah apa yang menyebabkan suatu ibadah itu menjadi sah dan dia menjadi bagian dari ibadah tersebut. Ulang? Oke, kita ulang. Rukun adalah apa yang menjadi bagian dari suatu ibadah. Oh, salah. Apa yang menyebabkan suatu ibadah itu sah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut? Oh, siap. Dan merupakan bagian dari ibadah. Dan apa yang menyebabkan sahnya suatu ibadah boleh. Dan merupakan bagian. Oke, diam dulu dan Malik nyurita yang ada. Oke, dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Ntar kita contohin. Bagian dari ibadah tersebut. Itu namanya Oke, sekarang syarat. Udah nih? Zayin. Zayin bagus namanya ya. Hiasan. Zayin itu ya hiasilah, hiasilah. Jangan jin. Oke, kalau syarat apa yang menyebabkan sahnya suatu ibadah? Bedanya dikit aja, tetapi bukan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Apa yang menyebabkan sahnya suatu ibadah? Bedanya dikit aja dan bukan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Sekarang kita contohin.
dan bukan bagian dari ibadah tersebut. Contoh, udah nih? Belum Ustaz. Oke, mari kita lihat contohnya. Sholat itu salah satu rukunnya adalah takbiratul. Kalau ada orang sholat nggak pakai takbir, dia apakah sah sholatnya apa tidak? Tidak. Sah apa tidak? Tidak sah. Takbir ini bagian dari sholat apa tidak? Bagian. Maka dia namanya rukun. Oke. Kemudian berwudu. Berwudu ini dia itu kalau tidak berwudu apakah sah salat orang? Tidak. Nah, berarti menyebabkan sah atau tidaknya salat. Tetapi wudu ini apakah bagian dari salat apa tidak? Tidak. Maka dia namanya syah. Kenapa? Kan orang sebelum salat baru wudu. Salah, benar gak? Sebelum salat wudu. Atau wudu dulu baru? Sebelum sholat dulu. Nah, paham sudah kira-kira? Oke, contoh yang lain. Ada orang misalnya rukun wudu diantaranya basuh muka. Basuh muka. Nah, ini kalau ada orang wudu nggak basuh muka, sah apa nggak wudunya? Nggak sah. Nah, yang berikutnya, dia itu bagian dari wudu apa tidak? Maka dia adalah rukun. Ada orang istinja. Istinja, dia misalnya istinja. Nah, apakah dia bagian dari wudu apa tidak? Tidak. Nah, jadi itu kurang lebih apa namanya? Rukun bedanya rukun sama syarat. Paham sudah kira-kira? Oke.